Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Mutiatul Hasanah, dan rekan saya Widya Ningrum dan Windy Nurjayanti yang akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol atau Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa Khalifah Abdul Al-Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan bin Nu'man Al-Ghasani menjadi gubernur di daerah tersebut. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man digantikan oleh Musa ibnu Nushair. Pada saat itulah Musa ibnu Nushair memperluas wilayah dengan menduduki wilayah Al-Jazir dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukannya daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setelah wilayah-wilayah tersebut benar-benar dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol, sehingga Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dan menaklukkan wilayah Spanyol. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Thorif ibnu Malik, Thoriq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nushair. Thorif adalah perintis dan penyelidik penaklukan Spanyol. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang yang mana 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka memiliki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan ini, Thorif tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa banyak harta rampasan. Dengan keberhasilan penyerangan pertama serta melemahnya pertahanan kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol saat itu, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nushair mengirimkan pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang, dipimpin oleh Thoriq ibnu Ziyad yang lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih banyak dan hasilnya juga lebih nyata. Sejarah mencatat bahwa Panglima Thoriq setelah seluruh pasukan selesai mendarat di wilayah tersebut membakar seluruh kapal. Ia pun mengucapkan, "Musuh di belakangmu dan lautan di belakangmu, silahkan pilih mana yang kamu kehendaki." Pasukan Thoriq ibnu Ziyad terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nushair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan ini kemudian menyeberangi selat di Laut Tengah yang menghubungkan benua Afrika dan Eropa. Sebuah gunung tempat pertama kali Thoriq ibnu Ziyad beserta pasukannya mendarat dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Thoriq. Sementara Raja Rodrik sedang berada di bagian utara. Orang-orang Islam berhasil memantapkan kedudukan mereka di Algeciras. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara lebar untuk memasuki Spanyol. Ketika Rodrik akhirnya bergerak ke selatan untuk menghadapi orang-orang Islam. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, Raja Rodrik dapat dikalahkan. Dari situ, Thoriq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Sebelum Thoriq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibnu Nushair di Afrika Utara.
Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel sehingga jumlah pasukan Torik seluruhnya adalah 12.000 orang. Belum sebanding dengan pasukan kerajaan Visigotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 personil. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Torik Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa Ibnu Nushair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Torik dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Musa berangkat menyeberangi selat tersebut pada Juni tahun 712 Masehi. Satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Ia berhasil menaklukkan kota Medina, Sedonia, dan Carmona. Sevilla yang merupakan kota terbesar dan pusat kecerdasan Spanyol yang pernah menjadi ibu kota pada zaman Romawi, mampu mempertahankan diri hingga akhir Juni tahun 713 Masehi. Akan tetapi, dekat kota Merida, Musa menemui perlawanan yang sengit. Namun demikian, setelah terkepung selama setahun, setapak demi setapak, kota tersebut mampu dikuasai dalam bulan Juli tahun 713 Masehi. Ia kemudian bergabung dengan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk Spanyol atau Andalusia. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah kondisi yang terjadi di Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol, orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penduduk, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian mayoritas dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Sedangkan yang tidak bersedia maka disiksa dan dibunuh secara brutal. Yang kedua yaitu faktor internal. Sedangkan faktor internal pendukung masuknya Islam ke Spanyol adalah kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan oleh para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Kemudian, perkembangan Islam di Andalusia. Sejak pertama kali menguasai Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad secara global. Kekuasaan Islam di Spanyol dibagi menjadi tiga masa berikut. A. Merupakan suatu provinsi dari kerajaan Bani Umayyah di Damaskus, diperintah oleh wakil khalifah yang dikirim ke sana mulai tahun 93 sampai 138 Hijriah. B. Diperintahkan oleh para amir yang berdiri sendiri, terpisah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad, dimulai oleh Amir Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil pada tahun 138 sampai 315 Hijriah. C. Abdul Ar-Rahman An-Nasir memaklumkan dirinya menjadi khalifah di Andalusia atau Spanyol, yaitu mulai tahun 315 sampai 422 Hijriah. D. Periode keempat
tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau muluk at-Tawaf yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbasiyah di Sevilla. Periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam Spanyol terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfin di Afrika Utara. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan intelektual. Yang pertama filsafat, yang kedua sains, yang ketiga bahasa dan sastra, yang keempat musik dan kesenian, yang kelima tafsir, dan yang keenam fikih. Kemajuan arsitektur bangunan. Yang pertama, Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh dinasti Umayyah. Kota Cordova dibangun dan diperintah oleh penguasa muslim. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Yang kedua, Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Yang ketiga, Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidun. Sevilla pernah menjadi ibu kota yang indah bersejarah. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Yang keempat yaitu Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Tariq Ibnu Ziyad menguasainya, maka kota ini dijadikan pusat kegiatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningrum, nomor induk mahasiswa 203200255 akan melanjutkan presentasi dari Siti Mutiatul, yaitu mengenai Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Pada periode pertama, Islam di Spanyol mengalami guncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang sangat lama. Perbedaan pandangan politik itu menjadi penyebab sering terjadinya perang saudara. Konflik politik ini berakhir setelah Abdul Ar-Rahman atau Al-Dahili datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di pegunungan Pirenia bagian utara Spanyol yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan Islam, dan kelak mereka inilah yang mengusir Islam dari Spanyol. Juga datang dari kalangan umat Islam itu sendiri, di mana berupa perselisihan elit politik. Jadi pada periode ini stabilitas politik ini negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Lanjut pada periode kedua pada tahun 756 sampai 912 Masehi, yaitu sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar Amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintah Islam pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada saat ini Daulah Umayyah di Cordova dipimpin oleh 7 orang amir, yaitu Abdurrahman I, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman II, Muhammad I, Munzir Abdullah,
dan sebagai pendirinya adalah Abdul Ar-Rahman I atau biasa kita kenal dengan Al-Dahir. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10 yaitu Hisham Abdul Ar-Rahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika, dan akhirnya dia sampai di Ceuta. Dia diberi perlindungan oleh seorang bangsa barbar, keluarga pamannya dari pihak ibu. Setelah mendapat banyak dukungan, Abdul Ar-Rahman menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi. Sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, maka dalam rentang waktu 6 tahun setelah kejatuhan Daulah Umayyah di Syria, berdirilah Daulah Umayyah yang baru di Spanyol. Abdurrahman I ini menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahannya. Juga, Abdurrahman I menarik banyak kebudayaan di Eropa. Dia mengembangkan seni kesusastraan sehingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Sebagai seorang administrator, Abdurrahman I membagi pemerintahannya ke dalam 6 provinsi. Setiap provinsi di bawah seorang gubernur. Hasim I memerintah menggantikan ayahnya Abdurrahman I dalam bidang ilmu. Ia sangat menghormati Imam Malik. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan takwa. Lemah lembut, dermawan, Hasim meninggal dunia pada tahun 796 Masehi dalam usia 40 tahun. Pada Hakam I, di mana memerintah menggantikan ayahnya Hisham I pada tahun 796 sampai 822 Masehi, dia suka kemewahan dan hibur-hiburan. Perangannya yang tidak baik dan tidak mulia karena suka dan sangat candu minum anggur dan mabuk-mabukan, maka tidak heran kaum fakih melakukan pemberontakan dan mencela Hakam I sebagai orang yang tidak beragama. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II atau kita biasa panggil dengan Ausat. Kemajuan terjadi di pemerintahan ini seperti pembangunan gedung-gedung besar, kesenian, dan lain-lain. Beliau meninggal pada tahun 852 Masehi di mana Muhammad I menggantikan ayahnya menduduki pemerintahan ditandai oleh serangkaian kerusuhan dalam negeri. Tapi Muhammad I mampu menyelesaikan kerusuhan yang terjadi. Beliau meninggal di usia 65 tahun. Munzir menggantikan ayahnya naik tahta di Cordova. Dia mampu menumpas banyak pemberontak ketika ayahnya memerintah. Ia meninggal karena racun yang diberikan oleh dokter atas desakan Abdullah. Abdullah ini adalah saudaranya Munzir, di mana Abdullah menggantikan saudaranya Munzir naik tahta pada waktu yang sangat kritis. Andalusia penuh dengan gangguan dan pemberontakan. Selanjutnya periode ketiga di mana Abdurrahman III menggantikan ayahnya naik tahta dalam usia 23 tahun pada tahun 912 Masehi. Memakai gelar khalifah setelah naik tahta, Abdurrahman menuntut semua warganya agar tunduk tanpa syarat dan tanpa memandang kelas atau kepercayaan. Uang negara dalam jumlah besar dipergunakan untuk membangun jalan-jalan, bangunan umum, jembatan-jembatan, puri-puri, sekolah-sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lainnya. Abdurrahman melebur ras atau suku negeri itu benar-benar satu bangsa. Orang-orang Kristen bebas bekerja di dalam dinas pemerintahan. Selain itu, dia pun membangun istana yang indah di dekat Cordova bernama Al-Zahra, di mana terdapat 400 buah kamar di dalamnya. Dia mempunyai tentara reguler yang sangat disiplin, di mana Abdurrahman III meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 961 Masehi. Setelah memerintah selama 49 tahun dan digantikan oleh anaknya Hakam II, Hakam II adalah penguasa Daulah Umayyah yang menyempurnakan peradaban Spanyol dan membuat Cordova bercahaya bagaikan mercusuar di atas kegelapan Eropa. Di ibu kota negara saja terdapat 27 sekolah gratis. Khalifah yang baik dan saleh itu meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober tahun 967 Masehi. Dia digantikan oleh anaknya Hisham II. Pada akhir pemerintahan Hisham II, Muhammad II atau Hajib Al-Mansur Billah telah diangkat menjadi hakim agung. Muhammad II atau Al-Mansur adalah penguasa Spanyol yang paling istimewa. Setelah Abdurrahman III, dia adalah seorang prajurit dan negarawan terbesar di Eropa abad ke-10. Kekuasaan beliau begitu ditakuti sehingga tidak ada yang berani melakukan pemberontakan. Al-Mansur penyokong ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Dia mendorong bagi setiap pengembangan cabang ilmu pengetahuan istananya ramai juga dikunjungi oleh para cendekiawan. Bahkan dia adalah seorang penyair yang telah menciptakan karya penting mengenai kesusastraan Arab. Perkembangan ilmu pengetahuan ini berupa ada filsafat, di mana dalam bidang filsafat ini atas inisiatif Al-Hakam II, karya-karya ilmiah dan filosof
diimpor dari timur dalam jumlah besar sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah, dilahirkan di Saragossa, pindah ke Seville dan Granada, meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 Masehi. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang lebih dikenal dengan Ibnu Tufail, dilahirkan di sebuah dusun kecil atau Wadi Asi, sebelah timur Granada dan wafat dalam usia lanjut tahun 1185 Masehi. Dia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Tokoh ketiga adalah pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rus dari Cordova. Ia lahir di Cordova tahun 1126 Masehi dan wafat di Maroko tahun 1198 Masehi. Di barat dia dikenal dengan nama Averroes. Yang kedua ada ilmu sains, di mana dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Dialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Yang ketiga ada sejarah dan geografi, di mana dalam bidang sejarah dan geografi dikenal dengan Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Batutah dari Tangier mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada. Sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Yang keempat ada fikih, di mana Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada pemerintahan Hisham bin Abdurrahman III adalah penyokong fikih mazhab Maliki. Demikian pula Ibnu Hazm, pada mulanya dia mempelajari fikih mazhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia menganut mazhab ini, yaitu kitab Al-Muwatta dan kitab Ikhtilaf. Yang kelima ada musik dan kesenian, di mana Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Dia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Yang terakhir ada arsitektur, di mana Daulah Umayyah mengukirnya pada kota Cordova dijadikan Al-Dahil sebagai ibu kota negara. Masjid Jami Cordova yang didirikan pada tahun 786 Masehi dengan dana $80.000 dinar peninggalan Al-Dahil. Lalu Al-Nasir membangun kota satelit dengan nama Al-Zahra di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena sekitar 3 mil di sebelah utara Cordova. Lanjut pada periode keempat, di mana adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya muluk Al-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Hajib Al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik dalam masa pemerintahannya. Spanyol Muslim tetap merupakan negeri yang makmur, namun jika dilihat lebih jelas lagi, ada beberapa faktor kemunduran Islam di Spanyol, yaitu konflik sesama Muslim. Lalu, perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol. Walaupun tidak menjadi penyebab mundurnya peradaban Islam Spanyol, konflik dengan Kristen, penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen taklukkannya, mempertahankan hukum dan adat istiadat mereka, asalkan tidak ada perlawanan bersenjata. Padahal kehadiran Islam di Spanyol memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi disebabkan sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Terakhir, letak strategis yang terpencil atau letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil karena dia berada di belahan Eropa. Sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika, sehingga dia hanya berjuang sendirian. Untuk tahu lebih lanjut penyebab kemundurannya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Windy Nurjayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Windy Nurjayanti, NIM 203200258. Materi selanjutnya adalah penyebab kemunduran Islam di Andalusia, Spanyol. Kekuasaan Islam di Spanyol telah memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya pada peradaban dunia saat ini. Tetapi, imperium yang begitu besar akhirnya mengalami nasib yang sangat memilukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Di antaranya adalah yang pertama,
Munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdul Rahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Pada masa kedua penguasaan tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami kejayaan yang sangat pesat dan mengalami kestabilan. Namun kejayaan pada saat itu tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham yang masih berusia 11 tahun. Dalam usia yang sangat muda, Hisham II harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Oleh sebab itu, Hisham dibantu oleh ibundanya dan Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur, yang ambisius dan haus dengan kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka dan para penggantinya. Setelah al-Mansur wafat dan jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti Muzaffar adalah Abdul Rahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap, gemar berfoya-foya. Ia adalah penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laut mengalami kemunduran. Yang kedua adalah konflik Kristen dan Islam. Setelah melakukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamiyahnya secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya dan mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini menjadi bumerang bagi Islam. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dan mendirikan bangunan-bangunan yang megah dan monumental. Demikian pada bidang iptek. Pemerintah dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapat perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Yang keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang menjadi antara elita penguasaan maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elita dan keluarga yang pada akhirnya mengerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan kedua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Materi selanjutnya adalah transmisi budaya Islam di Eropa. Transmisi budaya Islam di Eropa mempunyai banyak bentuk dan proses yang terjadi pada masa itu. Berikut adalah proses dan bentuk terjadinya transmisi budaya Islam di Eropa, yang melalui yang pertama Perang Salib, yang kedua Sicilia, dan yang ketiga Andalusia atau Spanyol. Perang Salib. Syria dan sekitarnya seperti yang kita ketahui bahwa wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk Perang Salib. Perang Salib berlangsung antara 1095 sampai dengan 1291. Ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Dengan demikian, disadari bila pengaruh Perang Salib terhadap Perang Salib ini tidaklah begitu intens, sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat Perang Salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan sejarah hidup sebagai hasil kekaguman Barat dalam hal ini,
pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Transmisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi, pertanian, industri, rumah-rumah sakit, pemandian umum, dan dalam bentuk tertentu juga sastra. Selanjutnya melalui negeri Sicilia. Sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan, maka Pulau Sicilia teristimewa merupakan alat penghubung antara untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan pertengahan. Sebagian rakyatnya terdiri dari elemen Yunani, sebagian dari elemen Muslim yang berbahasa Arab, dan suatu golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Sejak raja-raja Norma dan para pengganti kerajaan Sicilia menguasai bukan hanya pulau tersebut, melainkan juga Italia Selatan, maka merekalah yang merupakan jembatan untuk menyeberangkan ke berbagai kebudayaan Islam ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Di wilayah ini, sains Islam, kebudayaan, kedokteran dipelajari oleh Salermo, penerjemah